Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Digiters, kembali lagi bersama kami di Speak Expert bersama saya Andi Ibnu Amar dan saya Mardatila Rehan Muki pada segmen Rumpik Ruang Muda Penuh Inspirasi. Nah, gimana kabarnya Marda? Baik, kalau Ibnu gimana? Oh, saya baik juga. Oke. Nah, kali ini nih kita kedatangan narasumber yang wow nih, Luar biasa. yang sangat luar biasa. Kita tanya dulu bagaimana kabarnya. Oke. Bagaimana kabarnya Kak Zahira dan Kak Gandhi? Alhamdulillah baik. Good. Oh, baik ya. Nah, kali ini pada segmen kali ini kita mau kita punya argumen nih. Nah, saya kasih tahu dulu aturannya ya, Kak. Nah, nanti saya akan memberikan argumen, saya dengan Marda akan memberikan argumen dan kalian akan menjawabnya dengan setuju atau tidak setuju yang sudah diberikan kepada kakak-kakak sekalian. Baik, bisa dimulai Kak? Boleh. Oke, saya bacakan pertanyaannya ya Kak. Yang pertama, setuju atau tidak setuju Semansa Cup menjadi salah satu kegiatan yang paling ditunggu-tunggu oleh siswa setiap tahunnya? Silakan Kak. Oke, jawabannya setuju ya. Nah, kenapa setuju Kak? Boleh diberikan alasannya? Mau siapa duluan nih? Kamu. Silakan. Ya, boleh. Silakan. Menurut pandanganku, Semansa Cup ini kan eventnya sekali setahun. Jadi seluruh siswa itu pasti menanti event ini terlaksana. Siswa menurutku. Oh iya, jadi siswa merupakan kegiatan yang paling ditunggu karena siswa selalu menantikannya setiap tahun. Ya, begitu. Kalau dari Kak Zahira bagaimana Kak? Kenapa ini jadi yang paling ditunggu-tunggu? Karena ini juga salah satu event yang paling besar dan bergengsi juga di SMA 1 dan di Toli-Toli, karena kita juga mengundang berbagai sekolah dari Kabupaten Toli-Toli, jadinya ramai, jadi orang-orang itu excited mau lihat pertandingan futsal, apalagi ini juga bisa memperluas relasi, begitu ada yang mendapatkan teman baru juga dari pertandingan ini, jadi memang sangat dinanti-nantikan karena ini merupakan event yang besar juga. Oke, jadi menurut Kak Zahira karena ini merupakan event yang besar bagi Semansa dan juga bergengsi, dan juga dengan adanya event ini kita bisa mendapatkan relasi, yaitu seperti yang disebutkan Kak Zahira tadi, kita mendapatkan teman dan juga banyak sponsor dari luar yang mensponsori Semansa gitu Kak. Oke Kak. Oke Kak, baik, kita lanjut kepada argumen yang kedua nih. Nah, setuju atau tidak setuju persiapan di balik Semansa Cup jauh lebih menantang daripada yang terlihat oleh peserta penonton dan penonton. Setuju kan? Setuju. Oke. Kenapa setuju Kak? Karena sebenarnya ini persiapannya itu sangat dari jauh hari kan, nanti dari dari bulan berapa Sebelum ya? Januari. Sebelum Januari, Desember, November kita sudah siapkan memang mulai dari logo segala macam, perilisan video coming soon, terus kita cari-cari sponsor, jadi memang sangat hektik. Apalagi di bagian pendaftaran, karena sangat banyak sekolah-sekolah yang ingin mendaftar. Jadi itu yang bikin susah juga, apalagi karena banyak sekolah yang mendaftar SMP, SMA itu harus diurus semua. Belum lagi sekarang pendaftarannya itu berbasis online dan banyak yang tidak mengerti caranya. Jadi itu sih yang buat lebih double job karena harus dijelaskan lagi cara pendaftaran atau formulirnya bagaimana. Ya. Jadi ya menantangnya dari situ ya Kak, dari pendaftarannya, dari persiapan dari awalnya itu mengurus logo dan segala macam, yang karena ini juga merupakan event yang besar ya Kak. Ya betul. Ya. Kalau dari Kak Gandhi? Dari saya pribadi sih persiapannya ini kompleks. Bagaimana ya? Bisa dibilang kita tidak hanya menyiapkan lapangan atau jadwal pertandingan saja, tapi kita juga banyak melakukan sekaligus seperti mengkoordinir panitia, pembagian tugas, sama menghindari
menghindari kendala yang akan terjadi. Itu aja. Ya, jadi menurut Kak Gandhi ini kenapa menantang? Karena di Semansa Cup itu kompleks ya kan? Iya. Ya, banyak sekali hal-hal atau kendala yang bisa saja terjadi dan itu harus kita kendalikan gitu kan? Iya. Gitu. Baik Kak, kita lanjut ke argumen yang ketiga nih. Nah, yang ketiga, setuju atau tidak setuju, semangat kompetensi dalam Semansa Cup membuat suasana sekolah menjadi lebih hidup dan positif. Oke, setuju lagi dua-dua nih. Nah, dari Kak Gandhi deh dulu. Kak Gandhi, kenapa Kak Gandhi setuju? Menurut saya semangat kompetisi di Semansa Cup ini dapat menghidupkan suasana sekolah dari yang tadinya kekurangan sorakan-sorakan, sehingga di Semansa Cup ini sorakan itu yang membuat suasana sekolah menjadi hidup, sehingga tidak ada bisa dibilang sepi begitulah sekolah. Iya. Jadi sekolah ini jadi ramai begitu Iya, kan? ramai. Iya. Kalau dari Kak Zahira? Saya setuju sama Gandhi. Itu juga yang sama jawab karena karena adanya Semansa Cup, sekolah itu jadi ramai. Banyak juga sekolah-sekolah lain yang datang ke SMA 1 untuk lihat pertandingan. Jadi terpancar begitu bagaimana SMA 1 itu sebenarnya. Positifnya juga di sekolah itu bagaimana orang-orang dari luar itu bisa lihat bahwa SMA 1 itu seperti ini loh gitu. Ya, oke. Kurang lebih sama ya Kak Zahira dengan Kak Gandhi pertanyaannya. Ya, saya juga sendiri merasakan bagaimana ketika Semansa Cup itu terlihat begitu ramai, beda dengan hari-hari biasa sekolahnya. Nah, saat Semansa Cup itu orang semua bersorak-sorak untuk mendukung timnya masing-masing. Ya, kan. Baik Kak, kita lanjut ke argumen yang keempat. Nah, argumen yang keempat, setuju atau tidak setuju, supporter yang terlalu semangat kadang lebih capek daripada pemain yang bertanding. Setuju. Wow, di sini ada perbedaan ya. Di sini kita punya perbedaan. Boleh kalau gini. Sebenarnya 50-50, tapi Seperti 50-50 ya Kak? iya, 50-50. Iya, setuju. Oke, kita mulai dari Kak Zahira deh. Karena Kak Zahira nggak setuju nih. Sebenarnya tergantung situasi dan kondisi. Iya. Oke. Tapi menurutku lebih sering harusnya lebih capek pemain. Iya. Karena apa? Karena mereka fisik. Iya. Ya, mereka lari-lari lapangan. Jadi menurutku lebih capek, walaupun memang penonton juga capek teriak. Iya. Tapi kayaknya lebih capek fisik yang bermain, soalnya saya juga lihat sebagai panitia setiap orang habis bermain itu ada yang sesak nafas dan selalu pasti timer itu standby, kasih ice bag dan segala macam. Jadi bisa disimpulkan bahwa pemain itu lebih capek daripada supporter. Oke, jadi pandangannya Kak Zahira nih, pemain ini lebih capek daripada supporternya ya, karena ya memang dari pemain ini fisik yang mereka kerahkan untuk bermain. Oke, dari Kak Gandhi? Dari Kenapa saya sendiri Kak Gandhi saya setuju karena sorakan mereka ini kan juga membutuhkan tenaga yang besar buat meneriaki atau menyoraki pemain agar mereka itu semangat dalam berkompetisi. Jadi sekiranya dalam menyoraki itu adalah usaha yang mereka keluarkan buat pemain agar mereka semangat. Jadi menurut Kak Gandhi ini supporter tuh lebih besar Iya. energinya yang Iya. mereka keluarkan daripada pemain untuk menyemangati pemain juga, Iya. kan? Iya Kak. Oke, itulah perbedaan dari mereka. Ya. Nah, kita lanjut ini ke argumen yang kelima. Setuju atau tidak setuju, semangat kompetisi dalam Semansa Cup lebih penting daripada menjalin kebersamaan antar peserta. Wow, setuju. Oke, Tidak kita setuju. dengar dari Kak Gandhi dulu. Kenapa tidak setuju? Boleh ulang pertanyaannya? Oke, boleh. Silakan diulang. Semangat kompetisi dalam Semansa Cup lebih penting daripada menjalin kebersamaan antar peserta. Kenapa saya tidak setuju? Karena dalam semangat kompetisi tentu itu ada, Ya. akan tetapi kebersamaan itulah yang di Semansa Cup ini harus terjalin. Iya Kak. Oh iya, boleh.
Terus kalau dari Kak Zahira, Kalau saya sesuai slogannya Semansa Cup, Viva la Vida, winning with grace, playing with pride. Yang dimana kita itu menang dengan kebanggaan dan bermain itu dengan wibawa. Gimana itu artinya kebersamaan, kita harus lebih mementingkan kebersamaan daripada kompetisi. Karena tujuan dari Semansa Cup sendiri ini adalah untuk bisa yang namanya mendapatkan kebersamaan. Seperti itu. oke. Jadi semangat kompetisi dalam Semansa Cup ini maksudnya Iya, supaya menjalin kebersamaan gitu. Kan kalau Semansa Cup ya Marda, itu kan orang kumpul ya. ya. Jadi kebersamaannya lebih terasa begitu. Begitu Oke. maksudnya. Baik, lanjut ke argumen yang keenam, setuju atau tidak setuju. Kalau cuaca atau jadwal berubah mendadak, panitia langsung masuk mode panik. Ada dua pendapat ini ya. Oke, 2 pendapat lagi nih Marda. Oke, kita dengar dari Kak Zahira dulu. Saya tidak setuju karena saya pribadi saya tidak panik dan teman-temanku juga yang di bagian panitia pertandingan yang kita mengurus jadwal juga tidak panik. Karena kenapa? Sebelumnya di technical meeting sudah dibahas kalau misalnya ada peserta yang terlambat, itu poin lawan akan ditambah 1 setiap 5 menit. Jadi itu sudah disepakati bersama, kita tidak perlu panik lagi kalau ada yang terlambat. Mereka harus terima konsekuensinya karena sudah disepakati di technical meeting. Terus kemudian kalau adanya cuaca, kita ada grup. Jadi kita bisa ubah jadwal, kita tinggal beritahu bahwa cuaca tidak mendukung karena tidak bisa dipaksakan juga kalau lapangan licin, basah, pemain itu tidak bisa main, nanti jatuh. Dan itu kita tidak mau ambil resiko juga sebagai panitia dan pasti guru-gurunya juga paham. Jadi pasti kami menginfokan di grup dan jadwalnya diganti kalau misalnya hujannya di malam hari, di sore hari, jadwalnya bisa diganti di malam hari sebelum pertandingan pertama yang sebelumnya itu dimulai. Jadi jadwalnya dimajukan, misalnya malam itu jam 8, jadinya jam 7 gitu. Nah, itu tuh Marda. Jadi Kak Zahira ini sudah koordinir dengan anggota-anggotanya. Jadi itu hal-hal tersebut sudah diantisipasi begitu. Ya, jadi nggak perlu panik lagi. Iya, melalui technical meeting tadi. Terus menginfokan juga di grupnya. Iya. Gitu. Oke, lanjut dari Kak Gandhi bagaimana? Dari saya sendiri, saya kan maksudnya di Semansa Cup ini walaupun saya bukan di bagian jadwal pertandingan, menurut pandangan saya kenapa panitia gampang panik karena takutnya cuaca yang tidak mendukung itu justru akan memutar otak lagi buat panitia mengatur jadwal ataupun perubahan pertandingan selanjutnya. Itu sih menurut. Oh iya, jadi kalau misalnya cuaca tiba-tiba mendadak mendung atau apa, Iya. panitia panik lagi. Panitia panik. Ya, gitu. Itu menurutnya Kak Gandhi. Oke, argumen ketujuh, setuju atau tidak setuju, memenangkan perlombaan merupakan tujuan utama yang harus dicapai dalam Semansa Cup. Oh, Tidak setuju. Oke, kita dengar dari Kak Gandhi dulu. Menurut pandanganku di Semansa Cup itu tentu perlombaan. Perlombaan ini tentu meraih kemenangan. Tetapi kemenangan ini tentu semua tim ingin meraihnya. Akan tetapi juga kebersamaan lah yang dilihat di Semansa Cup ini. Oke. Iya. Oke, jadi Kak Gandhi ini lebih melihat kebersamaannya dibanding tujuannya untuk memenangkan perlombaan, karena menjalin kebersamaan itu tujuan utama dari Semansa Cup ya. Iya. Kalau dari Kak Zahira? Kalau dari saya setuju sama yang Gandhi bilang, tujuannya kebersamaan, tapi selain itu juga adalah pengalaman. Jadi jika orang-orang mengikuti Semansa Cup, setidaknya mereka punya pengalaman yang berharga, memori yang bisa disimpan, yang bisa dikenang. Dan juga menurutku dengan adanya kompetisi-kompetisi seperti ini tuh bisa melatih skill dan potensi mereka. Itu sebenarnya yang lebih penting karena jarang ada tempat yang bisa mengasah potensi dan skill. Justru tujuan dari lomba ini adalah kita mencari potensi dan skill yang dimiliki agar bisa disalurkan dan juga bisa menambah pengalaman. Oke. Terus lanjut ke argumen yang terakhir.
Setuju atau tidak setuju setelah Semansa Cup selesai, yang paling terasa bukan capeknya, tapi rasa kangen suasananya. Begini. Begitu lah ya. Oke, Oke, jawaban dari keduanya setuju nih Marda. Oke, boleh ditanyakan kenapa? dari Kak Zahira, alasannya kenapa? Sebenarnya kalau dibilang capek, saya capek juga, berasa sekali capeknya jujur. Tapi memorinya itu ya tidak bisa dilupakan kenangannya. Karena kenapa? 1 bulan kita sama-sama terus persiapannya. Jadi itu menurutku seru sekali karena itu pengalaman yang baru juga bagi saya. Karena sudah rutinitas 1 bulan kita begitu terus. Jadinya sampai selesai Semansa Cup itu masih terbawa, masih teringat. Ih, hari ini ada pertandingan, tapi ternyata sudah selesai. Jadi itu memori yang tidak bisa dilupakan. Oh iya Kak, kayak ada yang hilang ya Kak? Iya, ada hilang. Kan Tiba-tiba kita nih satu bulan nih full Iya, mengurus perlombaan. Terus pas setelah sebulan itu hilang tiba-tiba kegiatannya. Iya, benar. Iya. Oke, dari Kak Gandhi apa alasannya? Saya setuju dengan pendapatnya Zahira. Di situ kita apa ya, bisa dibilang kenangan kita di Semansa Cup itu sulit dilupakan. Jujur kalau mau dibilang yang paling berkesan itu kita bekerja sama-sama dalam menghadapi segala rintangan sampai acara Semansa Cup itu berakhir, di mana kita bergotong royong membersihkan segala macam kotoran lapangan apa segala macam itu. Oh iya, itu sekali yang dibilang kalian dia. Karena dengan kita bahu membahu itu menciptakan kebersamaan dan kenangan yang tidak bisa kita lupakan. Iya. Ya. Baik. Oke Kak, untuk argumennya sudah habis. Oke, terima kasih banyak atas segala jawabannya yang kalian berikan. Oke, digital sampai di sini dulu untuk segmen grupinya yaitu Ruang Muda Penuh Inspirasi. Oke Kak Gandhi dan Kak Zahira, terima kasih untuk jawabannya. Oke Digiters, nah sebelum menutup kita salam jurnalistik dulu nih. Nah Kak Zahira dan Kak Gandhi ikut saya ya. Kalau saya bilang jurnalistik Semansa, kakak bilangnya make it news, got the views. Oke Kak? Oke. Jurnalistik Semansa, make it news, got the views. Baik, saya sebagai host dan Marda juga izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.